Selamat pagi, Pak. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester mata kuliah Ajaran Sosial Gereja. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya, Gradiana Juita, kelas 2019C, Prodi PGSD, tingkat 2, semester 4. Baik, Pak, langsung saja. Judul dari berita saya, Masalah Sosial di Lingkungan Sekolah. Nama penerbitnya Kompas.com, tanggal terbit beritanya tanggal 18 bulan 1 tahun 2001. Baik, langsung saja saya baca isi dari berita. Sekolah adalah tempat untuk siswa-siswi menempuh pendidikan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Pendidikan menjadi proses yang ditempuh untuk mendapatkan dan menyesuaikan diri dari pengaruh lingkungan. Keberhasilan pendidikan akan tercapai jika ada usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor Tahun 2003, fungsi dan tujuan pendidikan yaitu pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentukkan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik, adapun masalah sosial di lingkungan tempat tinggal dan sekolah. Hal ini terjadi karena individu berhubungan dengan individu ataupun dengan lingkungan sosial. Hal ini terjadi karena individu berhubungan dengan individu lain ataupun dengan lingkungan sosial budaya, beberapa masalah sosial seperti kesulitan dalam persahabatan, kesulitan dalam mencari teman, merasa tersaling dalam aktivitas kelompok, kesulitan dalam menyesuaikan di dalam kelompoknya, kesulitan dalam mewujudkan hubungan yang harmonis dengan seluruh anggota keluarga, kesulitan dalam menghadapi situasi lingkungan sosial, yang baru kesulitan dalam melakukan sosialisasi dalam lingkungan masyarakat. Di sini ada pun tujuan dan fungsi pengendalian sosial, yaitu saling gotong royong, akan membuat sekolah menjadi lebih baik dan tentunya memperlihatkan kekompakan antara siswa. Membuang sampah sembarangan ternyata tidak hanya terjadi di lingkungan tempat tinggal, melainkan juga sekolah. Siswa yang sering membuang sampah sembarangan tentu akan mengotori lingkungan sekolah dan membahayakan temannya sendiri. Jika lingkungan sekolah kotor, maka usaha belajar menjadi tidak nyaman. Baik, Pak. Itu saja. Saya hanya menjelaskan dan meringkaskan dari berita yang saya lihat, dan saya hanya meringkaskan kejelasannya. Di sini, saya juga akan menjelaskan salah satu ajaran sosial gereja yang sesuai dengan berita yang saya dapat. Baik. Pada pekan ini, siswa beragama Katolik belajar tentang materi ajaran sosial gereja. Materi-materi yang mempelajari termasuk arti dan makna sosial gereja.
Siswa diajak berdiskusi tentang arti dan makna ajaran sosial gereja. Penjelasan tentang ajaran sosial gereja mengenai hak dan kewajiban berbagai anggota masyarakat dalam masyarakat dengan bersama, baik dalam lingkup nasional maupun dalam lingkup internasional. Ajaran sosial gereja merupakan tanggapan gereja terhadap fenomena atau masalah-masalah yang muncul oleh umat manusia dalam bentuk himbauan, kritik, atau dukungan. Ajaran sosial gereja bersifat lunak jika dibandingkan dengan ajaran sosial gereja yang bersifat ketat, yaitu dogma. Dengan kata lain, masalah-masalah yang muncul oleh manusia beragama sangat berversi. Dan ini oleh semangat dan kebutuhan zaman. Maka, tanggapan gereja juga berversi sesuai dengan masalah sosial yang muncul. Baik, Pak, itu terkait dengan ajaran sosial gereja dengan berita yang saya paparkan. Dan di sini juga saya akan menjelaskan saya akan menjelaskan ajaran sosial gereja dan bencana alam di NTT, di mana saya akan membahas tentang fakta dan opininya. Di sini, faktanya, COVID-19 memaksa kegiatan keagamaan di dunia ikut berpartisipasi dalam larangan-larangan perkumpulan massa. Dan opininya, dalam konteks pandemi, evaluasi ini sangat relevan, dibutuhkan, dan semakin ditantang ketika cukup banyak masyarakat yang tidak untungkan baik secara konsisten maupun kebijakan. Karena akan daya tahan tubuh, indeks kebahagiaan yang menurun, relasi sosial yang tidak normal akibat jarak fisik dan sosial, rendahnya produktivitas karena aturan pembatasan sosial dan kebijakan politik yang tidak berpihak. Hal tersebut merupakan situasi yang tidak cukup menguntungkan sejumlah masyarakat yang miskin, sakit, dan terlantar. Padahal sejumlahnya masyarakat seperti ini perlu mendapatkan perhatian lebih banyak dari para pihak, termasuk lembaga gereja. Baik, Pak. Di sini saya akan menjelaskan juga terkait dengan sejarah ajaran sosial gereja Katolik. Bukan rahasia umum kalau gereja Katolik adalah organisasi kreativitas terbesar di dunia, melayani masyarakat dinasisasi karakteristik terbesar dunia, seluruh dunia, dan mendorong perdamaian dan keadilan. Itu artinya mengikuti teladannya, yang berarti memberi makan mereka yang lapar, memberi kepada yang telanjang. Perkembangan bangsa-bangsa menekankan pentingnya perkembangan integral dari pribadi manusia. Sementara Paus sebelumnya mengajarkan bahwa ekonomi harus melayani kebutuhan umat manusia, dan bukan sebaliknya. Paus Paulus melangkah lebih jauh, termasuk perlunya aksi budaya, menghormati martabat orang lain, dan pengakuan akan kebaikan tertinggi, pengakuan Tuhan, penciptaan akan akhir dari segala berkat. Baik, Pak, itulah hasil dari ujian akhir semester
mata kuliah ajaran sosial gereja. Dari saya, sekian dan terima kasih.